Melihat Feng Tianxing memiliki peluang untuk menang, Karlsaro merasa lega. Bayangkan saja umat manusia yang dapat membujuknya semuanya bekerja di bawah Feng Tianxing. Tanggapannya seharusnya tidak terlalu buruk. Duduk dengan sabar, Karlsaro memutar matanya. Cara bicara Feng Tianxing barusan sangat menarik. Bukankah Anda melibatkan diri sendiri? Kata-kata ini tampaknya meyakinkan dirinya sendiri. Tetapi pada kenyataannya, dengan maksud Jia Luo, setelah dia pergi tiba-tiba, bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan sarana untuk memata-matai di sini? Apalagi Jia Luo terlalu kuat, dan tidak mudah untuk menghapus kemampuannya. Saya harus memperhatikan apa yang saya katakan sekarang, dan saya harus menunjukkan pertunjukan kepada Jia Luo. Setelah dia benar-benar menyerah dan pergi, sekarang saatnya mengobrol dengan Feng Tianxing secara mendetail. Putri Kaisar Iblis benar-benar hilang? Kali ini aku pergi untuk menyelamatkan para patriark dari klan Iblis, tapi aku mengabaikan hal ini. Namun, mengingat cinta Kaisar Iblis kepadaku di awal, aku harus melakukan sesuatu untuk membalas kebaikannya. Ketika Patriark Iblis ini mendapatkan kembali kekuatan mereka dan dapat kembali ke keluarga mereka sendiri, saya akan berangkat mencari Putri Kaisar Iblis. Jika ada berita, tolong beritahu Laksamana Feng tepat waktu. Anda dapat menghubungi saya kapan saja dengan Liontin Giok ini. Saya, Karlsaro berakting, dan Feng Tianxing mengambil alih secara alami. Setelah beberapa spekulasi yang sangat hati-hati, disimpulkan bahwa ada kekuatan tersembunyi yang sangat besar di antara para iblis. Setelah mengklarifikasi tujuan dari kekuatan ini, keduanya membuat rencana yang ditargetkan untuk menghadapinya. Dan Karlsaro mengungkapkan penghargaannya untuk Feng Tianxing, mengatakan bahwa dia akan memberinya sejumlah dukungan di masa depan untuk membantunya memperluas kekuatannya. Semua berita ini masuk ke telinga Jia Luo tanpa kecuali. Jia Luo juga memiliki beberapa keraguan di dalam hatinya. Dalam waktu singkat ini, dia telah meliput wilayah Feng Tianxing, termasuk rumah Laksamana, dengan metode pengawasan. Dalam keadaan seperti itu, dia masih belum menemukan keberadaan Putri Kaisar Iblis. Dia mengaturnya dengan diam-diam, bahkan jika Feng Tianxing dengan sengaja menyembunyikannya dan membiarkan Putri Kaisar Iblis bersembunyi. Tetapi di dalam dan di luar rumah Laksamana, tidak ada yang jatuh, dan semuanya dimata-matai. Ini sudah merupakan hasil pencarian Jia Luo. Bahkan tanpa mengetahuinya, Jia Luo memiliki keraguan tentang penilaiannya sendiri. Dan ide lain yang telah disimpan sekali lagi muncul di benaknya. Seseorang dengan sengaja menggunakan metode ini untuk menipu dirinya sendiri kepada Feng Tianxing. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, Anda dapat memahami bahwa Jia Luo tiba di saat-saat terakhir jatuhnya pesawat dan melihat umat manusia pergi bersama orang misterius itu. Ini sama sekali tidak perlu, atau dengan kata lain, lebih tepat untuk membuat permainan hanya untuk diri sendiri. Orang ini mengenal dirinya dengan sangat baik, dan dapat membuat pengaturan yang ditargetkan untuk menunda langkahnya. Sekarang saya tertarik pada Feng Tianxing, tempat teraman, ada di sarang saya. Kegelapan di bawah lampu adalah satu kemungkinan, tetapi ada kemungkinan lain. Dia sudah melarikan diri ke kamp yang sebenarnya. Jia Luo langsung memberi perintah kepada bawahannya untuk menyelidiki secara menyeluruh di dalam dan di luar yurisdiksi, dan kemudian terbang menuju sisi lain dari yurisdiksi Feng Tianxing. Saat berpisah, jangan lupa kirim suara ke Feng Tianxing. Tuan, saya tidak dapat menemukannya, jadi Anda harus menjaganya untuk saya. Ketika Feng Tianxing mendapat kabar itu, dia akhirnya menghela nafas lega, dan berkata kepada Karlsaro yang ada di sampingnya. Dengar. Tuan akan pergi secara alami jika dia tidak menemukannya. Bagaimana tuanku bisa melawanku? Mungkin itu hanya bingkai, atau godaan. Karlsaro mengangguk sebentar, tapi dia mencibir di dalam hatinya saat dia mengangguk. Jika dia tidak melihatmu memasukkan kesadaran Putri Kaisar Iblis ke dalam tubuh manusia, dia hampir akan mempercayai omong kosong Feng Tianxing. Untuk amannya, Karlsaro tetap mengirimkannya melalui transmisi suara. Di mana Putri Kaisar Iblis sekarang? Aku akan pergi melihat apakah dia aman. Feng Tianxing menolak langsung melalui transmisi suara. Sebelum Tuan Jia Luo melangkah jauh, metodenya akan terus mengirimkan informasi kita, jadi kita belum bisa bergerak. Kamu harus tinggal di wilayahku selama beberapa hari lagi. Ketika ada kesempatan, kamu secara alami akan mengenalnya. Keberadaannya saat ini, satu-satunya hal yang bisa saya jamin adalah dia baik-baik saja sekarang, dan tidak ada yang akan mempersulitnya. Saat ini, Putri Kaisar Iblis sedang menjahit dengan sekelompok gadis manusia di wilayah Feng Ming. Dia tidak tahu bagaimana melakukan ini, tetapi dia belajar dengan cepat. Melalui pencarian Jia Luo kali ini, Putri Kaisar Iblis langsung mengerti bahwa tekad Jia Luo untuk merebutnya kembali. Jika dia tidak menggunakan cara seperti itu, dia akan selalu ditemukan oleh Jia Luo hanya dengan mengandalkan energi dan penampilannya yang jahat. Dan di wilayah di bawah yurisdiksi umat manusia, antara lain, ada banyak lingkaran sihir. Bahkan dengan penglihatannya, dia tidak bisa melihat melalui tempat tinggal di bawah naungan hutan lebat. Feng Ming terus melakukan caranya sendiri sampai akhir seperti biasa.
Meskipun dia sekarang memegang elit yang tak terhitung jumlahnya dari umat manusia dan orang kuat yang tak terhitung jumlahnya yang cukup untuk mencaplok kota utama manapun sebagai wilayah ekspansinya sendiri, dia tidak bertindak gegabah, tetapi diam-diam mengamati situasinya. Dia perlu tahu lebih banyak berita dan intelijen. Adapun Putri Kaisar Iblis, lemparkan saja di antara wanita manusia dan selesai. Secara alami, dia tidak akan membunuh orang yang dikirim oleh tuannya Feng Tianxing, tetapi mengetahui bahwa dia adalah iblis, dia tidak akan memberinya ketampanan. Jadi dia makan dan hidup dengan umat manusia, dan hidup dan mati bersama. Jia Luo tidak menemukan keberadaan Putri Kaisar Iblis, dan kembali 5 hari kemudian, melewati yurisdiksi Feng Tianxing. Setelah mengintip diam-diam, tetapi tidak menemukan petunjuk, dia bergegas kembali ke sarangnya. Saya tidak tahu apakah saya tidak memeriksanya, tetapi setelah memeriksa, dia benar-benar menemukan beberapa petunjuk. Di antara bawahannya, ada beberapa iblis yang memiliki niat berbeda, dan mereka menyerang secara agresif saat Jia Luo menunjukkan kekurangannya. Tetapi Jia Luo tidak terburu-buru tentang hal-hal ini, karena dia tidak menemukan jalan keluar dari Putri Kaisar Iblis pada mereka, dan tinggal di yurisdiksi Feng Tianxing selama beberapa hari, tetapi masih tidak menemukan petunjuk, jadi dia kiri sepenuhnya. Seperti yang diketahui semua orang, tidak ada yang disembunyikan darinya yang tersembunyi di lingkaran sihir Feng Tianxing yang ditingkatkan. Baru setelah Jia Luo benar-benar pergi, Feng Tianxing memanggil Kalsaro. Sekarang Jia Luo untuk sementara harus mengendurkan kewaspadaannya terhadapku. Jika kamu ingin menemukan Putri Kaisar Iblis, sekarang adalah waktu terbaik. Aku akan memberimu lokasi spesifiknya, tetapi kamu dapat bersumpah demi martabat Mozu bahwa apapun yang kamu lihat atau temui, kamu tidak dapat mengatakannya. Aku dapat yakin bahwa rahasia ini membusuk di perutmu. Kalsaro langsung mengangguk. Karena Feng Tianxing hilang, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi pencarian Jia Luo. Lagi pula, dia tidak bisa melakukannya, dan dia tidak akan memikirkannya. Inilah alasan sebenarnya mengapa pencarian Jia Luo gagal. Dia tidak bisa memahami poin kunci ini, jadi tentu saja dia tidak bisa mulai mencari dari tempat yang tepat. Selain itu, Jia Luo tidak dapat menemukan tempat ini, jadi pasti sangat tersembunyi. Dia segera menutup matanya dan memblokir indranya dengan energi iblis. Tolong minta Laksamana Feng untuk membawaku ke sana, aku pasti akan tutup mulut.